Salam semesta. Ya, apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan segala kebelimpahan, rezeki yang mengalir dengan deras, kesehatan yang prima, keharmonisan dalam keluarga oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Ketemu lagi kali ini dengan Master Ong ya. Kita masih membahas tentang ramalan atau prediksi keuangan untuk bulan Mei 2025 untuk semua sio ya. Jadi memang setiap bulan kan Master Ong ada melakukan prediksi atau ramalan keuangan untuk setiap sio setiap bulannya ya. Jadi ini adalah ramalan yang bersifat umum, artinya general, dan mungkin tidak semua orang bisa cocok dengan ramalan ini. Ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang baik dan ada yang tidak. Ambil segala hal yang baik, kalau misalnya kurang baik ya dibuang aja ya, harus skip aja ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasanya ya, Mas Ong membutuhkan dukungan dari sahabat semua untuk melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol notifikasi atau tombol bell ya, supaya setiap kali kalau Mas Ong mengupload video baru ke channel Mas Ong itu akan diberitahukan oleh YouTube ya. Kalau kita sudah lakukan, tapi tunggu yang satu ini yang akan lewat ini. Oke, kembali lagi dengan Mas Ong di sini. Sekarang kita akan melakukan prediksi keuangan untuk setiap sio ya. Jadi 12 sio. Kali ini Mas Ong akan balik ya. Jadi biasanya kan berurutan tuh dari sio tikus kemudian sampai sio babi. Sekarang kita balik dari belakang ke depan ya, biar nggak bosan gitu ya. Oke. Nah, prediksi keuangan ini hanyalah sederhana dan simpel saja dan secara umum saja ya. Jadi karena memang fokusnya lebih banyak kepada karyawan, kemudian wirausaha atau wira swasta gitu ya. Dan juga tentu saja kalau misalnya ada yang masih belum kerja dan sebagainya ya, itu memang tidak mungkin kita bisa meramalkan kondisi keuangannya ya kalau sendiri nggak ada kerjaan gitu ya. Kerjaan itu bisa macam-macam, tidak harus kerja sama orang, bisa juga mungkin investasi dan sebagainya gitu. Nah, kadang-kadang ada juga yang bertanya ke Mas Ong, bagaimana nggak ibu rumah tangga ya? Kalau ibu rumah tangga kan tidak bekerja ya, tentu saja tidak cocok dengan ramalan ini ya, karena ibu rumah tangga hanya mengikuti pola keuangan dari suami atau pasangannya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Dan kita mulai dari sio babi ya, sio babi. Nah, bagaimana kondisi keuangan sio babi di bulan Mei 2025 ya? Di sini Mas Ong melihat bahwa ada satu kebingungan atau satu titik di mana sio babi ini sedang mengalami, ini tentu saja yang untuk para pengusaha ya, atau wirausaha atau wira swasta ya. Nah, ada satu kebingungan di mana sedang bingung dalam mengambil keputusan bisnis ya. Jadi mungkin sahabat Mas Ong yang bersio babi ini sedang membangun sebuah usaha atau pabrik atau toko gitu ya, tetapi ada semacam kebingungan di mana beberapa konsep yang sudah direncanakan itu belum cukup gitu, merasa kayaknya belum puas gitu ya, ada sesuatu yang kurang ya. Mungkin dari segi modal atau keuangan itu sangat baik gitu ya, karena modalnya cukup besar, namun mungkin idenya itu ada yang beberapa yang masih belum masuk ke dalam pemikiran kalian gitu ya. Mungkin kalian berpikir bahwa oh saya maunya bikin usaha seperti ini gitu, tetapi ada beberapa hal mungkin ide-ide yang belum bisa dituangkan ke dalam usaha itu, jadi ada semacam kebingungan. Nah, di bulan Mei memang banyak sekali istilahnya job-job yang masih menunggu sebuah proses-proses proses-proses untuk mencari customer, atau mungkin proses-proses untuk kerjasama dengan perusahaan lain atau dengan instansi lain atau dengan konsumen dan sebagainya ya. Jadi ada semacam penundaan-penundaan di dalam usaha di bulan Mei ya, yang dimana itu mungkin masih di dalam proses-proses seperti itu ya, terutama bagi sahabat Mas Ong yang bekerja di proses di perusahaan-perusahaan konstruksi mungkin juga ya, atau kontraktor gitu ya, sehingga masih ada pending gitu ya beberapa istilahnya
layout dari usahanya gitu ya. Mungkin udah ada deal tapi belum terlaksana gitu, sehingga memang keuangan di bulan Mei sedikit agak stuck gitu ya, sedikit agak tidak mengalir seperti bagaimana biasanya gitu ya. Namun pada akhirnya nanti setelah semua proses itu selesai, Mas pasti akan mendapatkan satu keuntungan atau benefit yang lebih gitu ya. Nah, secara keseluruhan memang keuangan untuk sahabat Mas Tong yang bersio babi di bulan Mei tidak ada kendala, cuma hanya ada masalah-masalah penundaan-penundaan gitu ya. Sedangkan buat seorang karyawan di sini Mas Tong melihat bahwa tempat usaha kalian sedang bekerja itu sedang mempunyai beberapa masalah-masalah di bidang produksi ya, yang sempat tertunda ya. Sempat tertunda beberapa bulan, sehingga membuat perusahaan juga ya sedikit keuangannya mengalami satu gangguan-gangguan gitu ya. Namun tidak mengakibatkan perusahaan itu kemudian mengalami kerugian atau bahkan sampai misalnya PHK dan sebagainya, yang enggak gitu ya. Jadi buat karyawan yang bersio babi, pada hakikatnya di bulan Mei tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan gitu ya. Sedangkan buat sahabat Mas Toong yang bersio babi yang belum punya kerjaan ya, di bulan Mei memang masih ada masih ada penundaan ya. Mungkin beberapa ramalan dari kalian itu, lamaran ya dari kalian itu untuk bekerja di sebuah perusahaan itu sudah ada satu progres, mungkin ada panggilan-panggilan, tetapi ada beberapa juga yang belum ada gitu ya. Dan mudah-mudahan ya nanti di mungkin bulan 6 kita lihat lagi, bisa saja sudah dapat pekerjaan gitu ya. Demikian untuk sahabat Mas Toong yang bersio babi ya. Sementara ini seperti itu. Kita lanjutkan ke sio selanjutnya adalah sio anjing ya. Sio anjing. Sio anjing di bulan Mei 2025 memang ada beberapa hal yang menjanjikan ya. Jadi ternyata memang usaha kalian itu bisa dikatakan mendapatkan cuan yang lumayan ya, cuan yang lumayan. Terutama ada beberapa produk lama yang ternyata masih headline gitu, masih lumayan laku gitu ya. Dan ternyata ada pesanan-pesanan baru yang berdatangan gitu ya. Jadi pemasukan ke perusahaan itu lumayan besar di bulan Mei, yang otomatis akan meningkatkan keuntungan dari perusahaan itu ya. Nah, kemudian juga bagi yang masih karyawan, yang masih seorang karyawan, kelihatannya kalian masih mengharapkan ada satu jawaban dari keinginan kamu untuk berpindah kerja ya. Jadi mungkin kamu pengen pindah kerja, sedang menunggu gitu ya, dan masih mengharapkan gitu ya dari sebuah lamaran yang kamu layangkan, yang mungkin kamu mengharapkan bahwa di tempat kerja yang baru itu bisa lebih baik daripada yang sekarang ini gitu ya. Nah, secara keuangan memang sio anjing di 2025 atau bulan Mei itu boleh dikatakan cukup stabil, cukup baik ya. Tidak ada satu kendala ya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu pun juga sangat kecil sekali. Jadi tentu saja ini juga bisa membuat kamu bisa mempunyai satu saving atau pendapatan yang lebih yang bisa digunakan untuk kebutuhan kamu gitu. Sedangkan bagi yang masih belum mendapatkan pekerjaan di bulan Mei, kelihatannya masih perlu satu kesabaran ya untuk menunggu lamaran pekerjaan kamu diterima di perusahaan. Jadi bersabar saja ya, mudah-mudahan nanti kedepannya akan ada satu jawaban-jawaban dari keinginan kamu tersebut ya. Demikian untuk sio anjing ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke sio ayam ya. Sio ayam. Nah, sio ayam di bulan Mei 2025 bagi yang wira swasta ya, banyak sekali pencapaian yang kamu raih di bulan ini ya. Ternyata ada beberapa orderan proyek dari luar negeri yang masuk ke perusahaan kamu, yang ternyata ya sudah mulai bisa diproduksi gitu ya. Jadi ini sebuah sebuah kabar baik tentunya ya. Dengan adanya orderan tambahan seperti ini, kemungkinan ya perusahaan juga bisa semakin lancar usahanya, semakin mendapatkan keuntungan dan omset yang lebih gitu ya. Dan memang di bulan Mei semua didominasi orderan dari luar negeri yang mungkin mencari satu produk-produk yang berkualitas baik dan murah ya, dan ternyata itu ada di kamu gitu. Jadi bulan Mei bisa dikatakan secara keuangan di usaha itu bisa dikatakan cukup
meningkat dibanding bulan sebelumnya gitu. Sedangkan buat yang masih karyawan, berhati-hati ya, karena kelihatannya di tempat kamu bekerja itu ada efisiensi dari perusahaan yang ingin mengurangi karyawan, karena beban istilahnya beban karyawan itu cukup besar ya. Sedangkan produksi ataupun istilahnya pendapatan perusahaan kelihatannya sedang mengalami penurunan ya dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi diharapkan ya mudah-mudahan tidak terjadi sampai pemutusan hubungan kerja. Namun ya kalau secara keuangan bagi karyawan yang masih stabil biasa ya, masih rutin seperti bagaimana biasanya. Buat sahabat yang bersio ayam yang belum punya kerjaan, kelihatannya di bulan Mei kamu akan dipanggil dalam beberapa interview untuk pekerjaan yang kamu lamar gitu ya. Dan ini tentu saja mudah-mudahan salah satunya termasuk apa yang kamu inginkan gitu ya. Oke, demikian untuk sio ayam. Kita lanjut ke sio monyet ya. Sio monyet ya. Sio monyet di bulan Mei perlu satu satu usaha yang ekstra ya, usaha yang ekstra di dalam usaha kamu ya, dan coba cari ide-ide yang brilian, ide-ide yang bagus yang harus kamu terapkan ke dalam usaha kamu ya, karena Mas Om melihat bahwa usaha kamu belakangan ini memang agak sedikit stagnan karena produk yang kamu produksi ataupun barang-barang yang kamu jual itu sudah lama tidak dilakukan satu inovasi atau produk-produk baru gitu ya. Jadi di bulan Mei sebaiknya segera lakukan semacam inovasi baru, ide-ide baru dikembangkan ya, sehingga bisa membolster penjualan dari perusahaan atau usaha kamu gitu ya. Ya, secara keuangan di bulan Mei memang cukup stabil buat sahabat Mas Ong yang bersio monyet ya, di usahanya walaupun tidak ada satu kenaikan yang signifikan, namun cukup stabil. Cuma perlu ada satu inovasi baru agar tidak terjadi kejenuhan di dalam usaha gitu. Sedangkan bagi karyawan di bulan Mei yang bersio monyet perlu satu perhatian serius sama pekerjaan kamu ya, karena mungkin kamu masih terbawa suasana liburan atau gimana, tetapi kinerja kamunya kelihatannya dianggap masih kurang memadai oleh perusahaan. Jadi bisa saja memang ada teguran-teguran dari perusahaan atas kinerja kamu, dan mungkin di bulan itu ada sedikit kendala di dalam pencapaian-pencapaian yang kamu harapkan dan itu tidak tercapai gitu ya. Dan coba koreksi, latih lagi skill yang kamu supaya bisa mencapai tujuannya, terutama mungkin bagi karyawan yang bekerja di bidang marketing gitu ya. Coba olah lagi skillnya kamu agar bisa lebih memenuhi ekspektasi dari perusahaan, sehingga perusahaan tetap bisa menggunakan kamu di dalam pekerjaan gitu ya. Dan sedangkan bagi sahabat Mas Ong yang bersio monyet yang belum ada pekerjaan, kelihatannya di bulan Mei juga ada panggilan-panggilan dari beberapa perusahaan yang ingin interview kamu gitu ya. Mungkin ada beberapa yang masih belum sesuai dengan keinginan kamu karena gajinya tidak sesuai seperti apa yang kamu mau. Namun saran Mas Ong sebaiknya diterima dulu ya. Sejalan itu mungkin kamu bisa mencari perusahaan lain ya, daripada misalnya nggak ada kerjaan, nganggur di rumah saja gitu ya. Lebih baik kan ada kerjaannya gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke sio kambing ya. Sio kambing berhati-hati dalam usaha kamu ya. Jangan terlalu berani ya, jangan terlalu jor-joran ya di dalam mengeluarkan keuangan gitu ya, karena Mas Ong melihat bahwa ada potensi kerugian karena perhitungan rencana yang kamu lakukan itu kurang matang gitu ya, sehingga ada satu kerugian yang cukup mempengaruhi cash flow-nya kamu gitu ya, usaha kamu gitu. Kelihatannya mungkin kamu terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan sehingga apa yang kamu harapkan itu tidak terjadi ya. Jadi perusahaan mengalami satu kerugian ya.
Dan memang di bulan Mei agak sedikit tekanan yang luar biasa ke usaha kamu atau perusahaan kamu ya, mengenai keuangan dan omset terutamanya. Oleh karena itu coba lebih berhati-hati lagi, pikirkan segala sesuatu dengan matang sebelum melakukan satu keputusan atau tindakan gitu. Sedangkan buat yang karyawan ya, cobalah jujur ya pada diri kamu ya, jangan terlalu mengikuti egonya kamu ya, terlalu memaksakan kehendaknya kamu kepada perusahaan ya. Meskipun sekarang mungkin gaji yang kamu terima sekarang ini tidak terlalu besar gitu ya, tapi setidaknya kamu mempunyai penghasilan yang rutin yang masuk untuk kehidupan kamu gitu ya. Jadi perusahaan tempat kamu bekerja itu sedang mengalami satu tekanan yang lumayan gitu ya. Jadi sebaiknya kamu juga jangan menambahkan tekanan itu lagi dengan meminta kenaikan gaji atau meminta perusahaan memberikan lebih lagi, karena suasananya sedang tidak terlalu baik gitu ya. Jadi kalau misalnya kamunya terlalu menuruti egonya kamu, maunya kamu, ya mungkin bisa saja perusahaan tidak sanggup ya. Oke, sedangkan buat yang masih belum ada kerjaan, yang bersio kambing ya, di bulan Mei kelihatannya kamu akan diterima kerja di salah satu perusahaan ya yang cukup baik gitu ya, dengan salary yang cukup bagus ya, sehingga keuangan kamu pun juga di bulan Mei bisa lebih baik lagi. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya ke Shio Kuda ya. Bagaimana Shio Kuda ini ya di bulan Mei? Shio Kuda Shio Kuda sebaiknya di dalam usaha itu jangan terlalu mengandalkan orang lain ya. Jadi Mas Om melihat bahwa selama ini kamu punya usaha itu sebenarnya cukup bagus. Usaha kamu itu sudah berjalan dengan baik ya, dan kelihatannya juga omsetnya semakin meningkat setiap bulannya. Namun kamu terlalu mengandalkan orang lain ya, terlalu mengandalkan mungkin karyawannya kamu untuk mencapai apa yang kamu harapkan, sedangkan kadang-kadang kamu sendiri itu tidak menguasai segala halnya gitu ya. Dan ini cukup berbahaya karena ini hanya menunggu waktu saja. Kalau misalnya ada satu permasalahan di antara kamu dengan karyawan, itu akan menyebabkan terjadinya istilahnya perlambatan di usaha kamu gitu ya. Mungkin karyawan kamu ingin mendapatkan gaji yang lebih besar, tapi kamu nggak mau kasih, dan kemudian terjadi satu konflik ya, dan malahan kemudian akhirnya itu menyebabkan usaha kamu menjadi tidak lancar ya. Jadi memang sebaiknya kamu juga harus turun ke lapangan, tidak hanya duduk di kursi saja, tapi ikut juga berperan di dalam perusahaan tersebut ya. Dan di bulan Mei sebenarnya usaha kamu tuh boleh dikatakan cukup stabil ya, baik saja ya, bahkan di akhir bulan itu ada satu omset yang meningkat lebih luar biasa gitu ya. Kemudian bagi yang karyawan tingkatkan lagi skillnya kamu, kerjaannya kamu, semangatnya ditingkatkan lagi, jangan malas-malasan ya. Meskipun kamu sekarang ini gajinya belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan, namun itu bisa menjadi satu pendapatan kamu yang terus continue kan ya, dibanding kamu nggak ada kerjaan gitu. Jadi sebaiknya kamu juga harus lebih mengerti tentang kondisi keadaan perusahaan yang belakangan ini mendapatkan satu tekanan-tekanan global yang luar biasa gitu ya, yang tidak memungkinkan untuk memenuhi semua kebutuhan, semua keinginan dari karyawan gitu ya. Jadi bekerjalah secara lebih jujur, secara lebih baik ya, tingkatkan skillnya kamu ya, dan juga secara keuangan bisa dikatakan ya tidak ada masalah apa-apa ya, seperti bulan-bulan sebelumnya ya, dan di akhir bulan memang ada sedikit bonus yang kamu terima. Kemudian bagi yang belum ada kerjaan ya di bulan Mei yang bersio kuda ini, ada satu panggilan-panggilan kerjaan yang cukup baik buat kamu ya. Coba dipertimbangkan ya, jadikan sebagai lompatan di dalam kamu bekerja ya, dalam karir gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sio ular ya. Sio ular di bulan Mei bagi yang wirausaha atau yang punya usaha ya, apa yang kamu sudah rencanakan, yang sudah kamu jalankan sebenarnya sudah berjalan dengan baik ya, dan di bulan Mei kelihatan sekali ada kenaikan omset yang cukup baik dibanding bulan sebelumnya ya.
Meskipun kelihatannya ada ketidakseimbangan di antara pengeluaran ya. Ada beberapa pos pengeluaran yang harus diperiksa lagi, diteliti lagi kenapa bisa ada pengeluaran yang demikian besar ya. Mungkin itu ada ketidakefisiensi dari usaha kamu atau ada penggunaan yang tidak sesuai dengan kepentingan usaha gitu ya. Coba diselidiki lagi ya, sehingga akhirnya tidak menyebabkan kerugian buat usaha kamu ya. Pada umumnya usaha kamu di bulan Mei cukup stabil ya, dan bahkan mengalami banyak kenaikan dibanding bulan sebelumnya. Tentu saja ini adalah satu hal yang baik ya, usaha yang terus berkembang gitu. Sedangkan buat yang karyawan ya, yang karyawan tidak ada satu hal yang mengkhawatirkan atau satu hal yang perlu dijadikan satu kekhawatiran buat kamunya ya. Usaha kamu tempat kamu bekerja baik-baik saja, demikian juga keuangan kamu cukup stabil di bulan Mei ini gitu ya. Dan hanya perlu diperhatikan tentang kesehatan ya, jangan terlalu istilahnya banyak begadang, dan jagalah kesehatan sehingga tidak terjadi pengeluaran. Sedangkan buat yang belum bekerja ya, ada beberapa panggilan yang masuk ya, dan itu cukup baik, bahkan di luar perkiraan kamu ya. Jadi mungkin kamu berpikir mungkin saya cuma cukup minta gaji sekian aja, ternyata perusahaan menawarkan gaji yang lebih tinggi dari apa yang kamu harapkan ya. Tentu saja ini kabar baik ya. Demikian untuk sio ular. Kita lanjutkan ke sio naga ya. Sio naga di bulan Mei 2025 ya, di dalam usaha ya, sebaiknya jangan terlalu semuanya menuruti apa yang kamu pikirkan gitu ya. Coba cari ide-ide yang lebih baik lagi. Mungkin dengarkan orang-orang sekitar kamu, sahabat kamu, teman kamu, atau kolega kamu ya. Jadi jangan hanya selalu berpatokan pada diri kamu saja ya. Di bulan Mei bisa dikatakan sebenarnya usaha kamu itu cukup stabil dan baik ya. Omset cukup baik ya, sehingga keuangan juga stabil ya. Memang ada beberapa pos yang mengalami pembengkakan, istilahnya pembengkakan keuangan ya, atau mungkin pengeluaran yang terjadi gitu ya. Seperti misalnya mungkin ada pembelian mesin pabrik yang tambahan, atau mungkin ada penambahan karyawan dan sebagainya gitu ya. Tapi secara keseluruhan ya keuangan cukup baik. Kemudian bagi yang bekerja di orang lain ya, yang bersio naga, cukup baik ya selama kamu bekerja dengan baik ya, tidak istilahnya aneh-aneh ya. Sebaiknya fokus sama kerjaan kamu, jangan ikut-ikutan orang mungkin untuk demo dan sebagainya, ikut-ikutan orang untuk protes gitu ya. Fokus saja ke dalam kehidupan kamu, karena ketika kamu susah tidak ada orang yang akan nolong kamu ya, kecuali diri kamu sendiri. Jadi pikirkanlah diri kamu sendiri, jangan ikut-ikutan ya. Mungkin memang di tempat kerjaan kamu kelihatannya usaha dari perusahaan kamu itu sedang ada masalah istilahnya gitu ya, sehingga kadang-kadang bisa aja gaji karyawan itu telat dibayar ya. Tapi bersabar ya, mudah-mudahan nanti keadaannya bisa lebih baik lagi ya. Sebagai karyawan jangan terlalu istilahnya ikut-ikutan atau terlalu banyak tuntutannya ya. Harus mengerti juga keadaan usaha atau perusahaan dari majikan ya. Kemudian bagi yang belum bekerja ya, bersabar ya, karena kamu sebenarnya Mas Ong lihat sudah cukup lama menganggur dan sekarang mulai mau cari kerjaan ya. Dan sedangkan pekerjaan yang kamu cari itu sekarang ini agak sulit gitu ya. Jadi mungkin di bulan depan baru ada satu titik terang ya. Tapi di bulan Mei ya boleh dikatakan ya masih harus menunggulah dan bersabar ya. Demikian untuk yang sio naga ya. Kita lanjutkan ke sio kelinci ya. Sio kelinci ya. Sio kelinci di bulan Mei 2025 kelihatannya kamu ya sebagai seorang pengusaha atau wirausaha ada banyak melakukan perjalanan-perjalanan mungkin dalam negeri ataupun luar negeri di dalam pengembangan usaha kamu gitu ya. Jadi ada juga mungkin kamu ketemu dengan klien atau ketemu dengan kolega di tempat yang lain. Jadi kelihatannya memang kamu cukup sibuk di bulan Mei. Dan usaha kamu sangat stabil dan baik ya. Bahkan di pertengahan bulan Mei itu ada terjadi lonjakan omset yang cukup luar biasa, cukup besar dibanding bulan-bulan sebelumnya.
Sedangkan buat yang karyawan atau yang bekerja dengan orang lain, kelihatannya juga akan ada kesibukan-kesibukan atau penugasan dari perusahaan untuk kamunya untuk melakukan perjalanan ke luar daerah, mungkin untuk apa istilahnya untuk mengawasi atau mungkin mentraining karyawan baru ya, karena kamu mungkin akan dinaikkan jabatannya di bulan Mei ke jabatan yang lebih bersifat untuk training atau sesuatu yang seperti misalnya kepala cabang atau sebagainya gitu. Sedangkan buat yang masih belum bekerja ya, di bulan Mei kelihatannya kamu akan ada satu tawaran-tawaran pekerjaan yang lebih baik ya, yang bagus gitu ya, dan ini kesempatan kamu untuk punya satu pekerjaan, jadi jangan disia-siakan gitu. Demikian untuk sio kelinci. Kita lanjutkan ke sio macan ya. Sio macan bulan Mei bisa dikatakan sebagai titik awal dari usaha kamu ya. Mungkin usaha kamu sedang tidak baik belakangan ini, sedang mengalami satu masalah-masalah ya. Tapi di bulan Mei adalah titik awal, kelihatannya kamu mulai menemukan celah atau titik terang untuk mengatasi persoalan yang ada di dalam usaha kamu yang menyebabkan kerugian ya, sehingga kamu bisa atasin. Dan di bulan Mei kelihatannya sudah mulai ada satu kenaikan omset setelah kamu menerapkan kebijakan-kebijakan yang baru ya. Jadi boleh dikatakan bulan Mei juga cukup baik secara keuangan untuk sahabat Master Ong yang bersio macan di dalam usahanya. Sedangkan yang karyawan kelihatan di bulan Mei ada kenaikan, mungkin perusahaan akan menawarkan kamu untuk satu kenaikan jabatan dengan gaji yang lebih baik ya, dan juga mungkin ada bonus-bonus atau komisi yang turun di bulan Mei. Sedangkan buat yang masih belum bekerja, yang belum bekerja di bulan Mei ya, kelihatannya juga ada panggilan-panggilan kerjaan ya buat kamu, meskipun gajinya tidak terlalu besar, tapi mungkin itu bisa menjadi satu solusi buat kamu sementara untuk punya satu pekerjaan ya. Kita lanjutkan ke sio kerbau ya. Sio kerbau ya, kamu tuh udah cukup bagus ya bekerja dengan demikian luar biasa, dengan visi yang luar biasa ya, dan usaha yang kamu baru kembangkan ini kelihatannya mulai ada titik terang, mulai ada satu kemajuan, mulai ada satu mulai menyentuh pasar lah ya. Jadi kelihatannya kamu memang sedang menggarap usaha baru ya, dan usaha baru ini kelihatan mulai ada satu perkembangan yang lumayan. Dan di bulan Mei kelihatan juga ada satu kenaikan pendapatan kamu dari usaha ini, walaupun masih kecil, tapi itu adalah satu tanda bahwa usaha ini sudah on the track gitu ya, atau satu usaha ini sudah ada di jalurnya, sehingga tinggal kita menunggu. Kalau kamu konsisten dengan kerja keras kamu dan visi kamu, kelihatannya usaha kamu ini akan berkembang semakin baik di bulan-bulan selanjutnya. Sedangkan buat yang karyawan ya, yang bersio kerbau ya, di bulan Mei harus berhati-hati ya, karena tempat kamu bekerja sedang ada masalah yang cukup serius ya. Mungkin ada satu pengurangan karyawan atau pengurangan bahkan pemotongan gaji karena perusahaan sedang menerapkan kebijakan baru ya, yang mungkin didasarkan kepada prestasi atau didasarkan pada kehadiran. Jadi bagi beberapa karyawan terjadi satu penurunan istilahnya pendapatan, namun bagi yang lain yang rajin, mungkin yang komitmennya kuat ya, itu bisa dikatakan cukup baik ya penghasilannya dan stabil. Nah, selanjutnya juga buat yang masih belum ada kerjaan ya, di bulan Mei harap bersabar ya. Mungkin di pertengahan Mei nanti ada jawaban dari lamaran kamu ya, ada beberapa yang mungkin akan melakukan panggilan buat kamunya. Demikian untuk sahabat Master Ong yang bersio kerbau. Ya, yang terakhir adalah untuk sio tikus ya. Sio tikus di bulan Mei ya, perlu satu kehati-hatian ya. Ambisi itu boleh, tetapi juga harus hati-hati karena kamu termasuk orang yang cenderung kadang-kadang itu sembrono atau ceroboh dalam mengambil keputusan ya. Mungkin kamu terlalu bernafsu
ya, dan memang kamu senang berinvestasi di mana-mana, baik di usaha kamu maupun di investasi yang lain gitu ya. Dan di bulan Mei memang secara keuangan ada yang mengalami kerugian, ada yang mengalami keuntungan. Jadi usaha kamu itu bisa dikatakan balance jatuhnya ya. Jadi ada yang rugi, ada yang untung gitu ya. Namun Mas Ong juga melihat itu masih wajar karena masih ada keuntungannya meskipun tidak terlalu besar, tapi setidaknya masih istilahnya ada cuan lah ya. Nah, namun kan perlu hati-hati, perlu dipikirkan secara baik ya kalau mengambil satu keputusan atau satu investasi ya, jangan terlalu didasarkan hanya nafsu saja, tapi harus ada perhitungannya juga. Sedangkan buat yang karyawan ya, yang berkaryawan juga harus jujur di dalam bekerja ya, jangan terlalu banyak perhitungan ya. Jangan terlalu mau-maunya kamu ya, karena kamu bekerja sama orang lain ya. Jadi mau nggak mau kamu harus turutin bosnya kamu. Jangan semua egonya kamu dikeluarin ya. Karena kalau itu terus kamu lakukan, kemungkinan kamu akan juga disingkirkan dari perusahaan. Itu bisa saja terjadi ya. Karena skillnya kamu bisa dikatakan juga bisa digantikan dengan orang lain gitu ya. Jadi fokus sama kerjaan kamu, jangan terlalu banyak nuntut, kerjalah dengan baik ya. Nah, secara keuangan memang di bulan Mei oke, karena ya secara gaji oke dan sebagainya, di akhir bulan ada sedikit bonus dari perusahaan. Sedangkan buat yang masih belum ada kerjaan ya, di bulan Mei siang bersio tikus ada beberapa tawaran panggilan pekerjaan yang lumayan banyak ya. Hampir rata-rata yang kamu ajukan lamaran itu memanggil kamu ya, dan tinggal memilih aja mana yang terbaik buat diri kamu. Oke, demikian 12 sio bulan Mei 2025 ya. Ramalan ini sifatnya umum ya, jadi tidak semua orang cocok dengan ramalan ini, ada yang cocok, ada yang tidak ya. Jadi kalau ingin yang lebih tepat sebenarnya ya sebaiknya langsung konsultasi dengan Master Ong, dengan menghubungi Master Ong di Instagram @masterongtarot ya. Jadi bisa konsultasi secara pribadi. Dengan demikian Master Ong bisa menganalisa energi pribadi kamu ya. Yang tentu saja ramalan pribadi atau ramalan langsung itu berbeda dengan yang sifatnya umum ya, karena umum ini kan sifatnya semua orang ya, dan semua orang itu berbeda-beda gitu ya kondisinya ya. Jadi sebaiknya kalau ingin lebih baik, ingin lebih tepat, apalagi kalau ingin memulai satu usaha, mungkin sebaiknya lakukan konsultasi terlebih dahulu. Master Ong juga seorang pakar aura dan juga Feng Shui, jadi sahabat Master Ong bisa konsultasi juga Feng Shui maupun aura dengan Master Ong. Demikian ya video kali ini, prediksi keuangan 12 sio bulan Mei 2025. Semoga bermanfaat, diambil yang baiknya, dibuang hal yang buruknya, dan komen yang positif, karena komen yang positif akan menarik hal yang positif dalam hidup kamu ya. Dan juga jangan marah-marah, karena ini sifatnya ramalan, sifatnya prediksi ya. Master Ong tidak mengharapkan semua orang percaya dengan prediksi ini, tapi kalau memang ini cocok dan baik buat kamu, silakan diambil kebaikannya ya. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi di di episode selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye. Salam semesta.